Saya di Hidayat. Ditanya, hukum musik apa? Lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan, hukumnya begini. Yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini. Dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat buka suara mengenai kritikan dan tuduhan kepada dirinya, tentang salah satu ceramahnya yang dianggap tidak berlandaskan manhaj salafus sholih. Ceramah Ustadz Adi Hidayat dengan tema musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, dinilai Ustadz Muflis Safitra yang beraliran salafi, tidak sesuai dengan para ulama pendahulu. Emang berdalilnya beliau ini banyaknya dicocok logikan, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus sholih, tidak menyandarkan pemahamannya pada para ulama yang mutabar, para ulama yang benar-benar ahli tafsir, kata Ustadz Muflis Safitra. Semoga kepintaran beliau diberikan hidayah, semoga dengan bertambahnya hidayah beliau bisa berdakwah dengan benar, tambahnya. Menanggapi kritikan dan tuduhan tersebut, Ustadz Adi Hidayat kemudian memberikan tanggapan dalam ceramahnya beberapa waktu yang lalu. Ia mengungkapkan bahwa video viral ceramahnya itu telah dipotong-potong hingga menimbulkan kritik dan fitnah terhadap dirinya. Ustadz Adi Hidayat lantas menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya menjawab satu pertanyaan dari jamaah yang hadir mengenai musik. Saya jawab dengan menyampaikan dua hal. Pertama, saya menyampaikan sikap, sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya senang dan cinta Quran dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik, karena saya tidak suka musik, kata Ustadz Adi Hidayat yang diunggah dalam akun Indonesia Mengaji. Adapun terkait hukum, mesti jujur, dan disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu, walaupun kita punya sikap berbeda hukum harus disampaikan. Saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu ada tiga aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, dan ada yang menghalalkan dengan catatan, tambah Ustadz Adi Hidayat menjelaskan. Berikut kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, terhadap sebagian orang yang menganggap dirinya menghalalkan musik. Ya, kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrus Salam itu ya. Itu punya kajian, bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018, itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli ya tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu. Nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Sebut nyanyian bagian dari musik, tentang mengharamkan hukum musik, dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang. Gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Nanti habis ini potong lagi nih video saya nih. Ya, jadi hati-hatilah. Ini sekarang banyak kontainer, ya kontainer pemburu konten. Ya. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun ahli maki-maki. Ya, nah, itu jadi kita standar aja. Jadi ilmiah aja, ilmiah. Lebih jauh, Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali menyebut bahwa musik adalah haram maupun halal, karena secara pribadi dirinya memang menjauhi musik karena tidak suka. Kemudian sampailah pada saya menjelaskan mengenai surat Asy-Syu'ara, saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair, syair itu artinya begini dan sebagainya, nah yang dicuplikan itu yang itunya saja, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat framing, ada surat musik di Quran. Sehingga muncul anggapan Ustadz Adi Hidayat menghalalkan musik. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya Adi Hidayat. Ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi, dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan pernah nggak Buya bilang dekati musik? Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Ya.
Alhamdulillah. Dan saya selalu larang, saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga, supaya tetap jaga sifatnya, niatnya, dan sebagainya. Coba, saya terangkan hukum, saya jelaskan sikap saya, kenapa saya harus salah. Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu, pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini nggak bisa bedakan musik dengan syair. Lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu, ini ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar. Di jurusan bahasa Arab. S2, S3-nya ahli Quran di tafsir Quran. Dari UIN Sunan Gunung Jati. Menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngajar lagi yang lain. Gak akan berhenti-berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar, bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Gak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang, duduk. Bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan Muslim, dengan non-Muslim. Antum kalau tahu Rawan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami tuh ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan 9. Disebut Muses. Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ya. Nah, Muses itu dewi-dewi musik, ada dewi puisi, Clelio itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya, itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik, dari Muses jadi musik. Di bahasa Arab nggak dikenal itu, di zaman Nabi nggak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir kata musik itu nggak ada. Yang ada cuma 5 kata yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai, supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu dzatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat, ada khayal, imajinasi. Yang kelima, itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, balokotnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawilun lahudun al-buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. Kifanab min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fa haumali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Ya, karyanya untuk saja, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Maka tapi kalau beda memahami enggak apa-apa.
Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik, disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama. Nah itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik gak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah. Gak akan ditemukan. Ibu jawab alfil, alfil itu bahasa Arab, Bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fil alfil, alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya ditemukanlah asy-syu'ara. Anda beda pendapat ya nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Itu poinnya. Gitu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat, biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensi yang tadi. Yang paling bahaya tuh begini, saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.